Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhaliza. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu kisah atau satu cerita rakyat yang berasal dari salah satu daerah di Sulawesi Tengah, yakni Kota Palu. Sedikit bercerita tentang Kota Palu. Kota Palu sendiri adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 5 dimensi, yakni lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Kota Palu terkenal dengan ikon jembatan kuniknya atau jembatan Ponulele yang menghubungkan Palu bagian barat dan Palu bagian timur. Jembatan Ponulele sendiri adalah jembatan lengkung pertama di Indonesia. Selain terkenal dengan jembatan kuning atau yang biasa disebut dengan jembatan Ponulele, Kota Palu sendiri memiliki banyak sekali ikon-ikon dan ciri khas lainnya, seperti makanan, bahasa, adat istiadat, dan cerita rakyat. Nah, teman-teman, kembali ke pembahasan awal. Di sini saya akan menceritakan kisah atau cerita rakyat yang ada di Kota Palu, yakni berjudul Asal-usul Sungai Palu. Diceritakan bahwa Sungai Miu dan Sungai Gumasa adalah dua anak sungai yang terpisah, yang karena suatu peristiwa membuat kedua anak sungai ini menyatu dan menjadi sungai besar yang dinamakan dengan Sungai Palu. Alkisah diceritakan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Palu yang memiliki seorang permaisuri dan seorang putra yang bernama Bolampa. Mereka sangat bahagia karena mereka dikaruniai oleh seorang putra, di mana putra tersebut yang akan mewarisi tahta kerajaan. Raja Palu adalah seorang raja yang sangat sakti, di mana kesaktiannya itu membuatnya kebal terhadap senjata tajam. Raja Palu adalah seorang raja yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Ia mewariskan seluruh kesaktiannya terhadap sang anak, yakni Bolampa. Dari kesaktian tersebut pula, Bolampa menjadi sangat kebal terhadap senjata tajam. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, ternyata permaisuri sedang mengandung seorang anak. Raja sangatlah bahagia karena ia akan memiliki seorang anak lagi. Namun, diam-diam Bolampa merasa tidak senang dengan kehamilan sang ibu, karena ia merasa bahwa jika ia memiliki seorang adik, maka ia akan tersisihkan. Hingga pada suatu ketika, Raja Palu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Permaisuri dan Bolampa sangatlah sedih, karena mereka kehilangan orang yang mereka sayangi. Di samping itu, Bolampa tetap merasa iri dengan kehamilan sang ibu. Hingga akhirnya Bolampa memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan pergi tinggal di desa Sidiru yang berada di daerah Sibolga. Sesampainya di sana, Bolampa dengan membabi buta melampiaskan segala amarahnya terhadap warga desa. Tak pelak, ia dengan sengaja membunuh warga-warga yang ada di sana. Warga merasa resah dan sangat kesal terhadap Bolampa. Mereka ingin sekali untuk membunuh Bolampa, namun Bolampa sendiri tak bisa dikalahkan. Hingga akhirnya, Bolampa merasa penasaran dengan kematian itu. Ia berpikir, bagaimana ia bisa membunuh orang-orang, sementara ia sendiri tidak bisa dibunuh, bahkan tidak bisa dikalahkan. Kemudian Bolampa memiliki sebuah ide. Ia akhirnya menyerahkan dirinya kepada warga, dan ia mengatakan, warga dapat mengalahkannya setelah ia menjatuhkan diri dari sebatang pohon. Warga kemudian mengikuti instruksinya. Setelah Bolampa menjatuhkan dirinya dari sebuah pohon, kemudian warga menusuknya hingga tewas. Jasad Bolampa kemudian dibawa ke Baruga, yakni rumah adat yang dihuni oleh Raja Sidiru. Raja Sidiru kemudian memenggal kepala Bolampa dan menancapkannya di tiang Baruga. Sebelum itu, kepala Bolampa dihiasi dengan tanduk emas. Di samping itu, ibu dari Bolampa atau permaisuri
memiliki firasat buruk terhadap sang anak. Ia kemudian menyusul Bolampa ke desa Sidiru. Sesampainya di sana, ia melihat kepala anaknya sedang tertancap di tiang Baruga. Ia merasa kesal dan pergi menyerang. Permaisuri marah. Dipanggilnya Raja Sidiru, kemudian mengoceh-ngoceh tak karuan. Dengan ocehan-ocehan permaisuri tersebut, Raja Sidiru merasa tidak nyaman, dan akhirnya Raja Sidiru pun membunuh permaisuri dan memasukkannya ke dalam peti kayu. Jelang beberapa hari kemudian, bayi yang sedang dikandung oleh permaisuri akhirnya lahir. Kemudian, Raja Sidiru menyerahkan anak tersebut kepada pasangan yang belum mempunyai anak. Bayi itu kemudian diambil dan diserahkan Raja Sidiru kepada pasangan yang belum memiliki anak. Pasangan tersebut merasa sangat bahagia, karena setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka dikaruniai oleh seorang anak. Meskipun hanya anak titipan, mereka merawat dan mendidik anak tersebut dengan sangat baik dan memberinya nama dengan Tufun Jagu. Tufun Jagu sendiri ternyata mewarisi kesaktian dari sang ayah. Ia bahkan memiliki sifat yang sama dengan sang kakak, yakni Bolampa. Setelah dewasa, ia sering membuat keonaran dan bahkan membunuh teman-temannya sendiri. Orang tuanya yang sudah renta itu merasa kasihan dan akhirnya menceritakan tentang masa lalu Tufun Jagu. Ayahnya berkata, orang tuanya yang sudah renta tersebut merasa kasihan dengan keadaan Tufun Jagu. Akhirnya, mereka menceritakan tentang masa lalu Tufun Jagu. Sang ayah mengatakan bahwa tengkorak yang tertancap di tiang Baruga itu adalah tengkorak milik kakaknya sendiri yang dibunuh oleh warga. Dan ibunya telah dibunuh oleh Raja Sidiru karena merasa tidak terima dengan perlakuan Raja Sidiru yang telah memenggal kepala anaknya dan ditancapkan di tiang Baruga. Tufun Jagu merasa kesal dan menyimpan dendam terhadap Raja Sidiru. 9 tahun kemudian, Raja Sidiru mengadakan sebuah pesta, di mana Tufun Jagu memanfaatkan pesta tersebut untuk membalaskan dendamnya. Tufun Jagu kemudian mengajak putri satu-satunya Raja Sidiru untuk menari. Dan pada saat sedang menari, Tufun Jagu mengambil pedangnya dan menebaskan pedangnya di leher sang putri, hingga membuat tubuh dan kepala sang putri terpisah. Tufun Jagu kemudian bergegas mengambil kepala sang putri dan berlari menuju Palu. Ketika sedang asik-asik menari, Tufun Jagu kemudian menarik pedangnya dan menebas leher sang putri sampai terputus dan terpisah dari tubuhnya. Tufun Jagu kemudian bergegas mengambil kepala sang putri dan berlari menuju Palu meninggalkan desa Sidiru. Sesampainya di Palu, Tufun Jagu kemudian menancapkan kepala sang putri di tiang Baruga, seperti apa yang telah dilakukan oleh Raja Sidiru terhadap kakaknya. Raja Sidiru marah besar, karena ia telah kehilangan putri kesayangannya. Ia kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang Tufun Jagu, namun niatnya tersebut ditahan oleh penasehatnya. Karena dulu, ketika mereka membunuh ibu dan kakak dari Tufun Jagu, tak ada satupun orang dari Palu untuk datang ke Sidiru. Sedang asik-asik menari, Tufun Jagu menarik pedangnya dan menebas leher sang putri sampai terputus dan terpisah dari tubuhnya. Kemudian, Tufun Jagu bergegas mengambil kepala sang putri dan berlari menuju Palu meninggalkan desa Sidiru. Sesampainya di Palu, Tufun Jagu menancapkan kepala sang putri di tiang Baruga, sama seperti apa yang telah dilakukan Raja Sidiru terhadap kakaknya. Di samping itu, Raja Sidiru marah besar dan memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang Tufun Jagu. Namun, penasehatnya menahannya, karena dulu ketika mereka membunuh ibu dan kakak dari Tufun Jagu, tak ada satupun orang dari Palu yang datang ke Sidiru. Penasehatnya menyarankan untuk membuat jarak antara Palu dan Sidiru dengan menyatukan Sungai Mui dan Sungai Gumasa. Usul tersebut diterima oleh sang raja. Hingga akhirnya, Sungai Mui dan Sungai Gumasa pun menyatu menjadi aliran sungai yang sangat besar, yang sekarang ini disebut dengan Sungai Palu. Oke teman-teman, sampai sini dulu cerita rakyat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.